Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada surat dari orang Kemuning, boleh saya bacakan? Ini pertanyaan apa curhat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pengurus masjid di kampung kami ini, tradisi wirid Yasin dilaksanakan setelah sholat maghrib, sedangkan waktu maghrib itu pendek, ditambah dengan pembacaan Yasin, doa, zikir panjang, akhirnya sholat isya tidak tepat waktu. Ibadah sunnah. Saya dari dulu di mana-mana menceramahkan, buat acara tahlil, acara yasinan, acara di rumah setelah isya. Kalau kami buat setelah isya kemalaman Pak Ustaz. Kalau kami buat setelah isya nanti ketinggalan. Kau bilang pada isya jam 8 kemalaman. Kemarin Real Madrid Barcelona jam 2 itu apa namanya? Kemalaman. Nantuk kan kepala kita yang listrik, baru tahu. Maghrib isya wajib di masjid. Tapi kalau pengajiannya di masjid, buat habis maghrib. Tapi kalau wirid Yasin di rumah, buat setelah isya. Itu kaedah dari Ustaz Somad. Kalau pengajian di masjid, buat setelah maghrib. Tujuannya untuk apa? Supaya jamaah sholat maghrib dan sholat isyanya di masjid. Tapi kalau acaranya di rumah, acara kenduri, menyambut Ramadan, buka bersama, maka sholat dulu di masjid maghrib dan isya. Jangan gara-gara yang sunat, yang wajib tinggal. Orang yang lebih mementingkan acara-acara sunat daripada yang wajib, itu sama dengan orang pakai jas, pakai dasi, tapi tak bercelana. Tak bisa dia membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Mudah-mudahan masjid-masjid merubah tradisi. Sholat maghrib, sholat isya, bawa anak-anak tidak bisa disuruh ke masjid. Ayah tak ke masjid? Ayah udah dewasa. Nggak bisa, tangan anak tuh dibawa ke masjid supaya anak-anak kita punya sejarah. Abdul Somad sudah ceramah 1 jam, anak-anak masih fokus dengarnya. Ini cuman di Kemuning lah begini. Tempat lain bapak ibunya pun baru 10 menit udah keluar kuda nil. Pertanyaannya, yang mau berjamaah di masjid, waktu sholat sudah lewat, dia azan atau iqamat Pak Ustadz? Azan itu untuk menunjukkan masuk waktu. Terlambat sampai ke masjid jam 5.30, azan dia lagi. Orang tetangga bingung, apalagi bulan puasa, makan lagi orang nanti gara-gara itu. Maka iqamat saja sunnah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa guna azan? Guna azan 2. Yang pertama, menunjukkan masuk waktu. Yang kedua, mengajak orang sholat. Kalau sudah terlambat, waktu sudah masuk, orang keliling sudah tahu, dan jamaahnya pun sudah hadir semua, maka iqamat saja. Jelas? Apa hukum orang mengazankan jenazah di pemakaman? Ini jenazah, azan Allahu akbar, Allahu akbar. Datang orang melarang, jangan azankan. Tak betul, tak ada dalam Quran. Memang tak ada dalam Quran. Jangan azankan, tak ada dalam hadis. Memang tak ada dalam hadis. Carilah hadisnya kalau ada. Lalu itu dalilnya dari mana? Quran, hadis, ijma. Yang keempat, qiyas. Dari mana? Qiyas. Kiasnya dari mana? Sebagian mazhab Syafi'i mengkiaskan waktu datangnya diazankan, maka waktu pulangnya juga yang mau buat silakan, yang tak mau buat tak apa-apa. Bapak Babinsa perlu tahu, Bapak Babin Kamtipmas perlu tahu. Kami kan bukan orang agama, kami kan bukan ustadz. Memang kalian bukan ustadz Pak, tapi nanti kalau terjadi keributan di tanah makam, kalianlah yang menjelaskan. Yang satu mengatakan azankan, yang satu mengatakan jangan azankan. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Datang Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas, tenang.
Ini sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa penjelasannya Pak? Aku pun tak ingat. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, tapi ada dalam qiyas. Kalau datangnya dulu diazankan, maka pulangnya pun apa maksud datangnya diazankan? Waktu anak ibu ini dulu datang lahir, bapak tuh azan apa tak azan? Anak saya lahir, saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kuat begitu, terkejutlah dia. Azan untuk anak lahir dengan azan untuk sholat bunyinya lain. Kalau untuk anak baru lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang banyak masjid ini terbalik. Azan yang mestinya manggil orang dibuatnya azan bayi. Allah. Maka yang datang pun bayi-bayi aja lah. Habis azan baru dia heran, kenapa bayi-bayi yang datang nih? Karena kau buat tadi azan bayi. Coba kalau azan untuk bapaknya, Ustadz yang azan tak ada orang datang, Ustadz Somad yang azan tak ada orang datang. Tapi satu hari lain bunyi azannya, hayya 'alas shalah, datang semua. Rupanya yang azan Kapolda, Kapolres datang, Kapolsek datang, Babinsa datang, Babin Kamtipmas, semuanya menjawab, hayya 'alas shalah, siap. Silakan Maulid Nabi Isra Mi'raj, pasukan Palestina sudah siap. Yang mau mengazankan silakan, yang tak mau tidak apa. Kalau tak setuju pulang. Saya nggak setuju, Pak Ustadz nggak suka, saya pulang. Jangan kau larang orang. Ini kan ada dalilnya menurut sebagian mazhab Syafi'i. Waktu Mak Ustadz meninggal diazankan, Bagaimana cara menghitung zakat penghasilan kebun sawit? Dua cara. Cara yang pertama dikiaskan ke tanaman makanan. Nisabnya 520 kg beras. Kalau mencapai seharga dirupiahkan 520 kg beras, maka dikeluarkan 10% kalau pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, potong biaya operasional 5%. Tapi yang umum dilaksanakan bukan cara yang pertama, tapi cara yang kedua, yaitu dikiaskan ke barang dagang 2,5%. Berapa hasilnya? 85 gram emas. 85 gram emas itu berapa sekarang Pak Ustadz? 1 gram 1 juta. Sebetulnya harga emas 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Jadi kalau penghasilan sawit itu ditotal selama setahun mencapai 85 gram emas, 85 juta, maka dikeluarkan 2,5%. Apakah sekali panen Pak Ustadz? Enggak, dihitung setahun. Dari mulai kapan? Saya mengajak ngitungnya sebelum Ramadan. Saya berzakat sebelum Ramadan. Supaya apa? Supaya mudah ngingat. Oh, ini dah mau Ramadan, bagikan zakat. Kalau saya keluarkan tiap bulan, bagus. Sawit kau berapa hektar? Ya, sejauh mata memandang lah Pak Ustadz. Kalau bapak sawitnya, saya nggak banyak Pak Ustadz, tapi cukuplah untuk 80 keturunan. Sekali panen berapa? Sekali panen saya dapat bersih 1 miliar Pak Ustadz. 100 juta, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Orang Kemuning yang rata-rata setahun 1 miliar, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Orang Kemuning rata-rata sawitnya 1 tahun 1 miliar, amin. Di atas itu banyak, amin. Maka kalau 1 miliar keluarkan 25 juta, 2,5%. Jelas?
Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita semuanya istiqomah, kita semuanya mati husnul khatimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Kuat ya. Yang bilang amin itu yang belum menikah aja. Ini anak udah 3, amin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.